Di sini kita bisa menggunakan yang tadi nih, pakai namanya bagging. Nah, di bagging ini nanti kita lihat pilihnya hard dulu deh footingnya. Ternyata dapatnya 44 dari sisi errornya. Terus kalau misalnya kita ganti soft, ya di sini ini pakai model yang sama, berarti kita copy paste saja sebenarnya di end estimatornya. Karena kita nggak ngubah model. Oke. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di fraud detection. Kalau di sesi sebelumnya kita fokus di supervised learning, gitu ya, mulai dari bagaimana memanggil datanya itu sendiri, melakukan modeling, melakukan balancing, dan seterusnya. Di sesi kali ini kita akan fokus ke model ensemble model, gitu ya. Di dalam ensemble model ada dua hal yang teman-teman pelajari. Yang pertama, kita akan mengenal dulu nih apa itu ensemble, gitu ya. Pengertian ensemble itu apa sih artinya, gitu ya. Termasuk kita akan lihat implementasinya, jenis-jenisnya tuh di ensemble itu ada apa aja. Pertama, yang itu adalah boosting, gitu ya. Boosting itu gimana caranya teman-teman akan melakukan seri model, gitu ya. Jadi misalkan kita ada model decision tree, nanti kita akan uji nih berapa estimator yang akan kita gunakan untuk menentukan model yang terbaik dari output yang dihasilkan itu model apa, gitu ya. Nanti ntar itu ada boosting. Terus ada namanya Beijing. Beijing itu dia akan mengandalkan secara paralel. Misalkan kita punya decision tree, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, terus kita tentuin nih mana yang terbaik. Itu sama halnya kayak random forest. Sebenarnya kan random forest itu adalah bentuk ensemble model yang dikumpulkan dari beberapa model decision tree. Nah, untuk jelasnya gitu ya, mungkin agak kurang kebayang gitu ya. Aku akan bahas di sesi kali ini supaya teman-teman mengerti bahwa memang ada model yang bisa teman-teman pilih di ensemble model dan bagaimana aplikatifnya. Mari kita coba cek yuk. Di rupanya learning yang kita pelajari itu ada beberapa hal kan. Mulai teman-teman udah mempelajari bagaimana memprepare data terkait fraud detection itu sendiri, ya, ngambil datanya, disiapin, mulai dilakukan cleaning, cleansing, kalau ada outlier di handling dan sebagainya, kalau ada yang missing value dan seterusnya. Nah, di sesi kali ini kita akan fokus di model evaluation dan training, gitu ya. Dimana kita akan fokus di supervised learning, gitu ya. Nah, di supervised learning ada model yang mau kita pilih nih, yaitu dengan menggunakan model ensemble model, gitu ya, atau ensemble methods. Sebenarnya secara konsep ensemble method itu apa sih sebenarnya? Ensemble method adalah pembelajaran mesin yang menggabungkan beberapa model. Jadi ada beberapa model nih yang dimasukkan di dalam mesin learningnya. Contohnya misalkan kita punya training data di sebelah sini ya. Nah, misalkan kita mau menggunakan metode bootstrap, gitu ya, boosting, gitu ya. Berarti nanti ntar ini ada data nih, data-data, gitu ya. Ini berdasarkan data trainingnya. Nah, data-data tersebut akan diuji dengan model-model yang kita pilih. Ada model satu, misalkan ini adalah decision tree, gitu ya. Terus model 2 adalah misalkan di sini ada logistic regression, ya. Terus yang ketiga adalah random forest misalkan. Nah, terus kita lihat outputnya nih. Ternyata kalau di decision tree, misalkan misalkan kita kasih inputan ini ya, gini. Ya, di situ dia menghasilkan prediksinya adalah yes. Oke. Terus kalau logistic regression juga yes. Nah, sedangkan random forest itu no. Itu ya. Nah, kita akan summarize nih. 2 lawan 1, memilih mana-mana? 2 kan. Berarti dia akan memilih jawabannya adalah yes secara voting didasarkan output yang dihasilkan, gitu ya. That's why aku biasanya kalau membuat analogi sama kayak teman-teman mau ke restoran Padang nih, aku nggak membuat kita lapar, tapi aku kasih contoh gambarnya di sini. Misalkan aku pengen tahu nih restoran Padang mana yang enak, gitu ya. Mungkin aku tanya si Budi, gitu ya. Budi bilang, oh restoran A, gitu ya. Terus Eko bilang, oh restoran B. Terus aku tanya lagi, siapa gitu. Terus dia bilang, oh restoran A, B, dan seterusnya. Terus aku lihat secara presentase hampir nggak beda jauh, tapi restoran A lebih banyak sedikit, gitu ya. So, untuk aku makan, selanjutnya aku akan memilih restoran A untuk membeli masakan Padang, seperti itu. Nah, itu ada konsep dari assemble itu sendiri. Jadi kita akan melakukan validate
dari orang-orang yang sudah merasakan di restoran tersebut gitu ya, terus rasanya gimana, tesnya, environmentnya, terus dan sebagainya, apakah oke dan seterusnya. Kalau udah oke, terus kita voting nih, kita punya adjustment kan, adjustmentnya kita, oh ternyata dari 100 orang ya 51 memilih restoran A, 49 memilih restoran B, berarti kita bisa adjustmentnya kita restoran A lebih baik dibanding restoran B. Ya udah, kita akan berkunjung ke restoran A. Tujuan dari model Assemble ini adalah bagaimana teman-teman akan meningkatkan performa prediksi secara keseluruhan, seperti itu, dengan menggabungkan prediksi dan beberapa model tersebut. Nah, di dalam Assemble model sendiri ini ada dua jenis, yaitu jenis bagging dan jenis boosting, gitu ya. Nah, kalau misalkan aku baca dulu ya penjelasannya. Badging itu adalah menggunakan beberapa model yang sama. Karena ini adalah indikatornya sama, gitu ya. Tapi kita bisa adjustment sih, nggak harus sama, gitu ya. Nggak harus sama. Kita mau coba pakai beberapa model pun bisa. Tapi kita perlu melakukan penyesuaian. Nanti aku kasih contoh. Terus hasil akhirnya akan dipilih berdasarkan prediksi rata-rata atau voting dari model-model tersebut. Nah, contoh terkenalnya yang sudah mengimplementasikan bagging itu adalah Random Forest. Ya, secara teknis gimana? Misalkan di sini ada trainingnya itu akan dibagi-bagi ini ya. Terus diuji di model yang sama gitu ya, robotnya. Nanti di outputnya seperti apa nih? Di voting. Ini misalkan yes, yang ini no, ini yes. Oh ya udah, berarti jawabannya adalah yes. Kayak gitu. Nah, kalau boosting adalah memperbaiki model yang lemah atau weak learner dengan memberi bobot lebih pada data yang sudah diprediksi oleh model sebelumnya, gitu ya. Nah, contoh terkenalnya adalah AdaBoost, gitu ya. Teman-teman bisa langsung pakai modelingnya, gradient boosting, SGBoost, dan seterusnya. Nah, contohnya gimana? Ini ada data, gitu ya. Data dimasukin nih, dikasih bobot 1 sama weak learner, hasilnya apa nih? Oh, ini Y, gitu ya. Diiterasi lagi bobot kedua dengan dataset yang berbeda. Oh, dia jawabannya apa? Oh, tetap Y. Oh, terus dikasih lagi bobotnya. Iterasi ketiga. Jawabannya apa? Oh, no, gitu ya. Nah, berarti jawabannya nih divalidasinya no, gitu dan sebagainya. Dan itu akan dilakukan iterasi secara berturut-turut sampai sesuai iterasi yang mau teman-teman gunakan, gitu ya. Nah, aplikatif decodingnya ini seperti apa? Ini yang aku mau akan jelaskan. Di baggingnya ini sendiri sebenarnya nggak harus sama. Kita bisa melakukan adjustment. Misalkan kita punya CLF 1, CLF 2, dan CLF 3 gitu ya. Ya, yang pertama kita pakai logistic regression, terus kedua pakai random forest, kita pakai decision tree. Nah, kita nanti akan menggunakan namanya voting classifier. Ya, di voting classifier kita menggunakan estimator, kita masukin nih. Estimator 1, estimator 2, dan estimator 3. Nah, votingnya kalau misalkan ini kita bisa milih soft atau hard. Nah, hard itu kalau misalkan dia potensi udah benar, kita akan milih itu gitu ya. Nah, di sini nanti kita evaluation, ternyata ini hasilnya kayak ini ya. Masih ada error nih, 22 dan 44 ya. Error tipe 1 dan error tipe 2. Di sini masih ada error. Nah, ini adalah proses bagging yang pertama. Tapi kalau baggingnya kita adjust yang awalnya dari hard, kita ubah jadi soft seperti ini gitu ya. Gimana hasilnya? Nah, di sini teman-teman lihat ya. Sebelumnya di sini 44 dia turun gitu ya. Jadi 35, namun di sini dia naik 1. Gitu. Oke. Nah, di sini kita juga bisa setting pembobotannya. Misalkan kalau misalkan logistic regression bobotnya 1, random forest itu bobotnya 4, gradient boosting ya ini ya. GNB. Nah, GNB-nya misalkan 1 gitu ya, dan seterusnya. Ini kita bisa kayak gini. Nah, di sini ketika di get model result kayak gini hasilnya. Gitu. Kalau misalkan di boostingnya gimana? Di boosting teman-teman tinggal manggil aja modelnya dari ada boost classifier kita ya, misalkan, terus weak learner-nya siapa, decision tree. Nah, decision tree-nya nanti kita panggil jadi base model di sini. Nah, terus habis itu kita masukin ada boost classifier, masukin di base model di sini. Terus estimator. Estimator ini sesuai ini ya. Berarti ada 50 iterasi model yang dilatih. Seperti itu ya. Karena memang di definisi ada boost classifier menggunakan model sederhana di sini.
Yang mana kita pilih adalah decision tree. Dengan kedalamannya di sini aku milih 1. Namun di sini aku nggak initiate ya. Nah, sebagai weak learner. Kemudian dengan setiap iterasi, model akan meningkatkan bobot pada data yang sulit diprediksi, seperti itu. Nah, ketika di get model result, ternyata hasilnya kayak gini. Dia turun nih, yang awalnya kan dia 35 nih. 44, 35, di 26, cuma yang di sininya dia malah naik. Ya, berpindah saja, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi codingannya seperti apa, supaya teman-teman kebayang nih implementasinya seperti apa sih di codingannya. Mari kita coba cek yuk. Oke, ini adalah codingan yang akan kita coba selesaikan gitu ya. Pertama kita panggil dulu datasetnya nih, credit card gitu ya. Terus kita drop dulu yang time-nya, kita bagi X sama Y-nya gitu ya, datanya. Terus kita bagi lagi S-train, S-test, Y-train, Y-test gitu ya, seperti ini. Terus kita lihat shape-nya. Nanti ntar dia akan ngebagi shape-nya berapa, Y-shape-nya berapa. Nah, di sini aku juga buat function get eval model output. Ya, di sini aku bikin 2 sih, eval model output atau kita mau pakai get result ya. Nah, kita karena ini kita pakai eval model output aja. Di sini yang ini kita hapus aja ya, biar nggak 2 kali perulangan. Karena kan hampir sama nih yang di atas nih. Cuman kalau di sini dia ada erosi Aussie. Nah, jadi nggak bisa di aplikatif juga sih sebenarnya. Oke ya. Kalau mau di aplikatif, ininya kita delete dulu erosi Aussie-nya. Oke. Ini buat nge-evaluasi model existing dulu dari logistic regression seperti apa. Nah, di logistic regression ternyata terdapat error yang cukup banyak. Yang tadi teman-teman perhatiin, ada 1000 sekian kan jumlah errornya. Mari kita coba tunggu sampai aku jelasin yang di bawah. Nah, dijelas di bawah ini, nanti kita ketik dulu logistic regression sebagai model 1. Terus class weight-nya, random state, terus max iternya gitu ya. Terus random forest-nya kita siapin juga nih, class weight-nya dan seterusnya. Decision tree-nya juga kita siapin. Nah, habis itu kita masukin plotting classifier. Di sini teman-teman ada namanya estimator. Di estimator ini kita masukin beberapa indicate model yang kita gunakan, yaitu celah 1, celah 2, celah 3. Nah, kita pakai voting hard di sini. Nah, terus habis itu function ini, gitu ya, ini aku taruh atas saja biar nggak susah. Kita baca as evaluation. Nah, kita baca as evaluation supaya kita tahu outputnya seperti apa ya dari model yang kita miliki. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan, di sini masih ada error ya, 1000 gitu ya. Kita mau handling ini, cuman yang ininya dia 13. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang tadi nih, pakai namanya bagging. Nah, di bagging ini nanti kita lihat pilihnya hard dulu deh votingnya. Ternyata dapatnya 44 dari sisi errornya. Terus kalau misalnya kita ganti soft ya, di sini ini pakai model yang sama, berarti kita copy paste saja sebenarnya di estimatornya, karena kita nggak ngubah model. Oke. Nah, kalau udah kita jalankan. Oh iya. Terus ini nanti ntar lihat hasilnya kayak gimana. Hasilnya sama kayak tadi ya. Nah, sedangkan kalau misalkan boosting gitu ya, teman-teman tinggal manggil modelnya aja. Ada SG boost, ada boost, apa lagi itu banyak. Yang ada boost-boostnya, teman-teman bisa pilih. Terus bisa nentuin juga best learner-nya siapa, weak learner-nya siapa. Misalkan decision tree, ya teman-teman tinggal panggil decision tree sebagai best model gitu ya. Nanti ntar kita masukin ada boost, masukin best modelnya. And estimator itu berapa kali melakukan iterasi terhadap datasetnya. Terus habis itu random state-nya di 42. Nanti di hasilnya di sini adalah 2638. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, secara ini dia turun, cuman tipe error 2-nya dia naik ya. Tipe error 2 itu yang di bawah, tipe error 1 yang di sini. Nah, di sini dia naik, tetapi di sini dia turun seperti itu. Nah, secara aplikatifnya sebenarnya ini kan masih loading nih agak lama, jadi aku nggak run through semua. Secara aplikatifnya ketika teman-teman diperhadapkan seperti ini gitu ya, pastikan teman-teman melakukan assessment. Apa yang mau teman-teman pertimbangkan? Apakah dari sisi
error yang di sini atau error yang di sebelah sini gitu ya, atau sensitivity-nya yang mau teman-teman pertimbangkan tuh apa gitu ya. Apakah bagaimana model mempresisi dengan tepat gitu ya, precision-nya, atau mau teman-teman bagaimana model melakukan recall-nya gitu ya, bagaimana bisa mempertahankan untuk dalam memprediksi modelnya dengan tepat gitu ya. Nah itu sesuai kebijaksanaan masing-masing ketika kita memilih model. Nah sebenarnya menggunakan boosting dan bagging methods itu ngebantu kita untuk ngevalidate dari ketiga model gitu mana yang punya bobotnya paling bagus gitu ya. Terus kita bisa milih dari voting tersebut kayak tadi ya, misalkan ada saran tempat restoran yang enak gitu ya, kita minta survei terus untuk mengetahui mana yang terbaik supaya apa, supaya kita nggak salah milih kan pada akhirnya gitu. Nah itu dulu teman-teman untuk bahasan boosting sama bagging ini, karena pasti agak lama kalau misalkan aku jalankan semua, karena memang kan dataset kita kalau misalkan teman-teman perhatikan itu ada sekitar 284.000 ya. Nah that's why di sini agak lama ngelotnya seperti itu. Namun ketika teman-teman, nah ini udah dijalankan, nah ini turun ya di sini 44 ke 35, terus ini udah 2 di naik 1 seperti itu. Jadi itu punya pengaruhnya gitu. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk melakukan elaborasi gitu ya terhadap model-model yang available yang bisa kita gunakan di Simple Fast Learning gitu ya. Di sini kita bisa milih ada boost, terus habis ini bisa pakai voting classifier, yaitu memilih dari 3 model yang kita ajukan karena kita ragu-ragu nih mana yang bagus, karena semuanya bagus gitu ya. Jadi kita bisa pakai voting classifier untuk memvalidate dan memilih model mana yang terbaik. Nah, nanti dari assemble model ini kita bisa simpan gitu ya. Nanti once kita mau pakai lagi itu juga bisa. Seperti itu. Oke, sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya.